Kadipaten Mangkunegaran memiliki dua tempat peristirahatan bagi para pengagengnya. Dua tempat itu masing-masing Astana Mangadeg dan Astana Girilayu di Kecamatan Mateseh, Kabupaten Karanganyar. Namun, terdapat seorang pengageng Mangkunegaran yang ternyata tidak dimakamkan di dua tempat tersebut, yakni Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara VI atau yang bernama kecil Raden Mas Suyitno. Lalu apa yang menyebabkan Mangkunegara VI tidak dimakamkan di astana para pengageng Mangkunegaran? Penyebabnya adalah beliau mendengar bahwa Belanda menyatakan jika putra yang dilahirkan untuk menjadi penerus tahta bukan dari permaisuri. Saat itu, putra yang dipersiapkan menjadi penerus tahta oleh Mangkunegara VI adalah KPH Sujono yang lahir dari istri Mangkunegara ke-6. Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu membuat aturan anak selir tidak boleh menjadi raja, atau kalau di Mangkunegaran pengageng adalah adipati. Mendengar kabar yang tersiar dari pihak Belanda itu, Mangkunegara VI kemudian memilih mundur sebagai pengageng Kadipaten Mangkunegaran. Beliau kemudian memilih pergi dan tinggal di Surabaya. Di Surabaya, semangat perjuangan Mangkunegara VI terhadap penjajah tidak surut. Beliau aktif dalam pergerakan Budi Utomo. Mangkunegara VI dengan legowo mundur sebagai pengageng Kadipaten Mangkunegaran pada tahun 1914. Beliau mundur dengan lapang dada. Mangkunegara VI wafat pada 25 Juni 1928 setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Darmo, Surabaya. Jenazah Mangkunegara VI dibawa dari Surabaya ke Surakarta menggunakan kereta api dari stasiun Gubeng. Sesampai di Surakarta, jenazah Mangkunegara VI disemayamkan di Tiongting. Kedatangan jenazah Mangkunegara VI disambut oleh para pengikutnya dan warga China. Persemayaman jenazah Mangkunegara VI di Tiongting pada waktu itu dilakukan atas permintaan masyarakat Cina. Selama hidupnya, Mangkunegara VI dikenal dekat dengan rakyat dari kalangan etnis Tionghoa. Lalu, kenapa jenazah Mangkunegara VI tidak disemayamkan di Istana Mangkunegaran? Ternyata hal ini karena adanya permintaan langsung dari Mangkunegara VI. Beliau merasa sudah tidak lagi menjadi pengageng Kadipaten Mangkunegaran. Oleh sebab itu, beliau tidak mau lagi masuk ke Istana Mangkunegaran. Oleh sebab itulah, jenazah beliau disemayamkan di Tiongting. Dari Tiongting, jenazah Mangkunegara VI kemudian diberangkatkan ke Astana Utara dengan menggunakan kereta kencana. Lahan di Astana Utara sudah dipersiapkan sendiri oleh Mangkunegara VI untuk pemakamannya. Lahan yang digunakan untuk Astana Utara itu dibeli Mangkunegara VI pada tahun 1909. Lahan itu memiliki luas 14.000 meter persegi. Astana Utara juga digunakan untuk pemakaman anak-anak Mangkunegara VI dan para pengikutnya. Sebenarnya tidak ada larangan bagi Mangkunegara VI dimakamkan di Astana Girilayu. Namun, Mangkunegara VI telah mempersiapkan sendiri pemakamannya di Astana Utara. Tempat itu dipilih agar Mangkunegara VI senantiasa dekat dengan rakyat.
Niki Mangkunegara ingkang kaping 6 terus sinten malih, Bu? Permaisuri. Nggih. Lajeng menika garwa ampil. Nggih. Lajeng menika putra. Sing niki putrane. Nggih. Oh nggih. Niki berarti sing teng jero Mangkunegara kali Permaisuri nggih. Nggih, nggih. Nggih, kula mari. Monggo. Sang reformis itu bernama Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara ke-6. Dalam sejarah panjang dinasti Mataram Islam, namanya memang tidak setenar Sultan Agung. Namanya juga tidak selegendaris Pangeran Sambernyawa yang mendirikan Kadipaten Mangkunegaran. Namun demikian, gebrakan yang dilakukan Mangkunegara ke-6 sukses menyelamatkan Mangkunegaran dari kebangkrutan. Kiprah dari Mangkunegara ke-6 akan selalu dikenang oleh rakyat Jawa, khususnya dari Kadipaten Mangkunegaran. Mangkunegara 6 juga tidak terkenal sebagai raja besar yang sakti atau garang dalam peperangan. Namun, beliau akan selalu dikenang oleh rakyat Jawa, khususnya rakyat Kadipaten Mangkunegaran, sebagai raja yang sukses mereformasi tatanan Mangkunegaran. Peran dari Mangkunegara 6 sangat krusial, terutama di bidang perekonomian. Sebagai Raja Jawa, Mangkunegara 6 memiliki visi kepemimpinan yang jauh ke depan dan lebih modern. Selama jumeneng, Mangkunegara 6 tidak mementingkan tahta di atas segalanya. Bagi beliau, yang terpenting adalah substansinya. Mangkunegara 6 dikenal berani mereformasi bidang ekonomi dan budaya. Bahkan, beliau menghindari potensi-potensi konflik yang mungkin ada dengan memilih mundur dari jabatannya sebagai adipati atau penguasa Kadipaten Mangkunegaran dan kemudian berprofesi sebagai pedagang. Awal abad ke-19, Jawa memulai modernisasi. Kondisi ini direspon dengan cepat oleh Mangkunegara 6. Bagi Mangkunegara 6, kekuatan tidak hanya dikumpulkan melalui tahta. Bagi beliau, pengumpulan kapital dengan menguasai sumber-sumber ekonomi juga penting bagi suatu kerajaan. Perubahan yang dilakukan Mangkunegara 6 benar-benar nyata. Di bawah pemerintahannya selama 1896 hingga 1916, Kadipaten Mangkunegaran kembali berjaya. Mangkunegara 6 adalah putra dari Mangkunegara 4 dengan Raden Ayu Dunu. Mangkunegara 6 lahir pada tanggal 13 Maret 1857 dengan nama Raden Mas Suyitno. Kondisi keuangan Mangkunegaran sedang mengalami kejatuhan saat Mangkunegara 6 jumeneng. Kejatuhan ini akibat kesalahan Mangkunegaran dalam mengelola bisnisnya. Ditambah lagi gula sebagai salah satu komoditi utama Mangkunegaran, harganya di pasaran dunia juga jatuh. Sadar, kerajaan yang dipimpinnya diambang kebangkrutan, Mangkunegara 6 kemudian melakukan reformasi besar-besaran yang membawa keberhasilan besar bagi perkembangan Mangkunegaran. Mangkunegara 6 sukses membawa Mangkunegaran keluar dari keterpurukan. Mangkunegaran yang semula memiliki hutang kepada kerajaan Belanda menjadi tidak memiliki hutang. Bahkan keuangan Mangkunegaran surplus. Terhitung pada tanggal 1 Juni 1899, seluruh kepengurusan perusahaan-perusahaan Mangkunegaran berada langsung di bawah kendali Mangkunegara 6. Mangkunegara 6 juga menerapkan manajemen profesional, di mana keuangan perusahaan dan keuangan kerajaan dipisahkan.
Kesuksesan Mangkunegaran VI dalam pemulihan keuangan dan ekonomi Mangkunegaran salah satunya karena beliau menjalankan prinsip-prinsip manajemen Jawa yang diajarkan Mangkunegara keempat, yaitu keteraturan dalam hidup, keteraturan berusaha, dan keteraturan dalam bekerja. Mangkunegaran VI menggunakan sistem keuangan dalam mengelola dinasti Mangkunegaran. Beliau mempersiapkan masa depan Mangkunegaran dengan model dana cadangan atau tabungan. Itu dibuktikan hingga turun tahta. Mangkunegaran VI meninggalkan tabungan sebesar 10 juta gulden untuk Mangkunegaran. Di bidang militer, Mangkunegaran VI membangun kembali kekuatan Legiun Mangkunegaran dengan pendanaan yang memadai sehingga kekuatan Korps menjadi kuat kembali. Beliau menyediakan Nayu sebagai tempat latihan bagi Legiun Mangkunegaran. Di bidang kesenian, Mangkunegaran VI reformasi kesenian wayang kulit. Kreasi kesenian wayang kulit yang awalnya pertunjukan semalam suntuk diringkas menjadi 4 jam tanpa penyimpangan isi cerita. Kesenian wayang wong juga tidak lepas dari perhatian beliau. Mangkunegaran VI mengizinkan wayang wong dibawa keluar tembok istana untuk dipasarkan supaya pertunjukan tradisi ini dapat dinikmati oleh masyarakat. Astana Utara di Nayu, Nusukan, Surakarta memiliki keunikan tersendiri dengan desain arsitektur bergaya Art Nouveau, perpaduan arsitektur Jawa dan Eropa. Desain itulah yang membedakan Astana Utara dengan makam adipati lain dari Kadipaten Mangkunegaran. Pembangunan pasarean seluas lebih kurang 1,4 hektar tersebut dilakukan pada 1926 atau 2 tahun sebelum Mangkunegaran VI wafat. Di tempat itu tidak hanya ada makam dari Mangkunegaran VI, tapi juga makam anak keturunan dan pegawainya. Astana Utara didesain oleh Insinyur Soekarno yang di kemudian hari menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Di Astana Utara terdapat juga makam perintis kemerdekaan RI KPH Sujono Handayaningrat yang tak lain adalah putra dari Mangkunegaran VI. Ada juga makam KRMH Jono Suwojo Handayaningrat, tokoh reformasi Roy B. Bejani serta para pejuang kemerdekaan dan tentara keamanan rakyat.
kompleks Astana Utara terdapat 4 bangunan utama. Keempat bangunan itu masing-masing kedaton makam KGPAA Mangkunegara ke-6, Pendopo Pancasila ing Handayaning Ratan, Masjid Astana Utara, dan galeri. Pendapa Pancasila ing Handayaning Ratan saat ini menjadi pusat berbagai kegiatan masyarakat. Kegiatan yang sering dilaksanakan di pendopo ini diantaranya kegiatan kesenian, budaya, dan keagamaan. Dilaksanakan pula kegiatan budaya laras madya, mocopatan, diskusi kebudayaan, kegiatan ibadah, dan grebek Astana Utara. Rencananya ngeri badhe didamel museum ngoten nggih. Nggih. Sing teng mriki pendopo niki. Sing niki, Mas. Oh sing niki. Nggih. Nah niki mung jujukan tamu nang. Rencana sing diperlukan. Bu kula pareng mirsani jero niku. Oh, nggih. Yang saya tamu tadi, Mas. Mboten napa-napa. Rencananya damel museum ngoten nggih. Nggih. Oh niki. Nggih. Rencananya damel museum Mangkunegara kang kaping 6. Nggih. Nang dalam anu nembe napa niku. Niki. Iki sedaya kok tinggalane Bu nggih. Nggih. Meja-meja anu niki. Meja, nak niki mejane yang ping 6 niki. Niki. Nggih. Oh. Niki riyen kat awale tempatnya teng mriki napa diboyong saking Surabaya napa saking Diboyong saking anu dalem wonten wingking jalan Slamet. Oh, daleme teng mriku. Nggih. Tasik nggih daleme niku. Sampun pun sadi masuk alim mboten enten ingkang rawat. Hmm. Barange kula usung mriki. Sedaya niki. Keluarga tesih beliau alit-alit ngeten tesih tinggal. Soale duka ndek men kok mboten diangkat sisa. Nggih. Yo dan kayu-kayu isih anu Mas. Rencananya museum memang teng dikelola kalih Mangkunegara napa? Mboten pribadi niki. Sampeyan. Oh, terah keluarga Nggih, Mangkunegara 6 nggih. Nggih, niki mengke kan ke belakang. Hmm. Nah, Niki keris-keris tinggalane Bu nggih. nggih. Keris. Oh, mejane. Mangkunegara 6 niku napa putrane Mangkunegara kang sampeyan sekawan? Sekawan. Lha niki fotone. Nggih. Niki jam lawas to Bu niki? Napa lemari niki jane? Lemari Mas niku. Wonten jame nanging kan nggih rusak niku nggih dadane. Nggih. Nah ini kagungan jam gandul nih kok juga. Jam gandul. Perlu di. Niki napa Bu niki Bu? Kursi napa meja niki? Meja, Oh, Mas. iki meja nggih nggih. Nggih. Dereng dibikak. Dereng nembe kiriman. Mila matur. Masih acak-acakan dereng sepet. Mboten napa-napa, kula remen mawon ngeten iki. Peninggalan sejarah. Nggih, nggih. Iki foto-foto iki. Lah putrane Mangkunegara kan dijak teng Surabaya niku napa dimakamne teng mriki nggih? Putrane. Nggih, kan ate teng Surabaya tadi ya. Bar anu niku. Putrane wonten mriki sedaya. Sedaya teng mriki nggih. Ingkang sebelah niki wau, Mas. Oh nggih. Sing kanan niku wae nggih. Nggih, nggih.
Iku lho. Bu niki, Bu. Niki. Putra ya Mas. Menawi putrane nggih. Nggih. Kan kula nggih dereng nate kepanggih. Nggih.